Oke teman-teman, kali ini saya bersama teman-teman kampus mau diskusi tentang working capital. Ya, tentang working capital. Apa itu working capital? Mari kita mulai diskusinya. Salam dulu. Pertanyaan pertama, apa itu working capital? Siapa mau jawab? Saya mau menjawab. Oke, Mbak Via, bagaimana Iya. Mbak Via, apa itu working capital? Jadi working capital itu adalah selisih antara aktiva lancar dengan liabilitas perusahaan. Artinya ketika kita mengetahui selisih antara aktiva lancar dengan liabilitas perusahaan, otomatis kita akan mengetahui itu bagaimana kondisi si perusahaan tersebut, apakah sehat atau kurang sehat. Oke, apa sih pentingnya kenapa kita harus mengetahui working capital perusahaan? Jadi kalau misalkan kita mengetahui nih, karena kan tadi kita lihat ya working capital itu adalah selisih antara aset lancar dengan liabilitas. Artinya ketika satu perusahaan itu mempunyai aset lancar itu lebih besar daripada liabilitas, dia itu bisa dikatakan dia sehat karena dari aset lancarnya dia bisa mengcover hutang-hutangnya. Berarti kalau working capital yang nilainya positif itu lebih baik ya daripada yang negatif. Benar sekali, kalau yang working capital positif itu artinya dia perusahaan itu dalam keadaan sehat. Karena dia bisa aset lancarnya itu dia bisa mengcover hutang-hutang yang dia punya. Kalau manfaat dari working capital sendiri apa? Kalau kita mengetahui working capital dari perusahaan kita itu seperti apa, artinya kita tuh jadi tahu nih kondisi perusahaan kita efisien atau enggak. Artinya setelah kita tahu kondisi tersebut, kita bisa mengambil langkah dan strategi itu ke depannya bagaimana caranya kita memaksimalkan working capital ini agar selalu sehat. Working capital tiap industri sama atau beda ya? Kalau untuk setiap industri sih beda. Iya, karena dari working capital itu kan ada beberapa hal yang memang kita ukur ya, mulai dari persediaan, kasnya, piutangnya, dan hutangnya. Kalau untuk perusahaan yang dia memang persediaannya itu gede, otomatis nanti perputaran persediaannya itu akan berbeda dengan dia yang mempunyai persediaan itu lebih kecil. Gitu. Mbak Tata bisa tolong diceritakan apa sih perbedaannya dari slide di atas? Sebenarnya kalau misalnya modal kerja atau working capital setiap industri pasti berbeda sesuai dengan karakteristik industrinya. Contohnya untuk industri mesin itu untuk cash dan security-nya pasti akan lebih besar dibandingkan dengan industri utilities. Ataupun kita juga akan bisa membandingkan bahwa untuk account receivable-nya di industri auto itu akan lebih lama dibandingkan dengan untuk oil and extraction gitu sih. Jadi untuk working capital sendiri itu pasti berbeda-beda setiap industrinya. Itu tergantung dengan siklus usaha setiap industri. Berarti kalau setiap industri itu berbeda-beda, berarti ada formula untuk menghitung working capital sendiri dong. Terus formulanya seperti apa? Nah, oke, tadi kan sudah dijelaskan ketika kita menghitung working capital untuk mengetahui berapa lama siklus cash conversion itu sangat penting. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Cash conversion cycle sendiri kita harus tahu 3 komponen yang ada di dalamnya, yaitu pertama terkait inventory period. Kemudian yang kedua terkait account receivable period, dan yang ketiga account payable period. Nah, bagaimana cara menghitung satu persatu? Pertama, untuk inventory period kita harus ketahui dulu nilai inventory-nya berapa, kemudian kita bagi dengan annual COGS per harinya, atau annual COGS dibagi 365. Dapatlah kita inventory period. Komponen kedua, account receivable period. Nah, setelah kita ketahui account receivable, kita bagi dengan annual sales dibagi 365. Yang terakhir, account payable period kita dapatkan dengan account payable dibagi annual COGS dibagi 365. Nah, setelah kita dapatkan ketiganya, untuk menghitung cash conversion cycle, rumusnya adalah kita tambahkan inventory period ditambah account receivable period dikurangi account payable period. Dapatlah kita nilai dari cash conversion cycle ini.
Berarti kalau cash conversion-nya itu lebih kecil, berarti perusahaan itu dianggap lebih baik ya? Ya, sebenarnya pada prinsipnya seperti itu. Semakin kecil cash conversion-nya, maka semakin baik. Cuman standar berapa lamanya itu bisa berbeda untuk tiap industri. Ya, tentu saja berbeda kalau sebuah perusahaan manufaktur itu berbeda dengan perusahaan contoh perbankan atau pembuatan barang-barang tertentu, tentu saja berbeda. Jadi disesuaikan dengan industrinya apa, apakah ada benchmarknya seperti apa, yang lain seperti apa, dan sebagainya. Tentu saja kalau semakin cepat perputarannya, ya pendapatannya akan semakin besar. Jadi semakin cepat, semakin duit bertambah, semakin kaya. Jadi semakin singkat, semakin bagus dong perusahaan itu untuk mendapatkan pendapatannya kembali. Betul, seperti itu. Modalnya kan bisa diputar lebih cepat. Nah, ini contohnya adalah working capital dari perusahaan Siljedang dari Korea, ya. Ini perusahaan pakan ternak gitu. Nah, kita coba untuk menghitung bagaimana working capitalnya. Bisa dibantu Mbak Tiffany, silakan. Boleh Pak? Yang pertama, dari contoh yang CC tadi, kita harus melihat laporan keuangan dari perusahaan CC tersebut. Nah, laporan keuangan bagian mana? Laporan keuangannya bagian neraca. Nah, di sini untuk menghitung inventory periodnya, kita harus mencari inventory-nya berapa, kemudian nanti dibagi annual COGS-nya per 365. Inventory-nya terdapat di CC ini di tahun 2022 ada 3,2 M sekian, kemudian dibagi dengan COGS-nya. COGS di sini untuk CC-nya di 23 M sekian. Nah, dari inventory tadi dibagi dengan annual COGS dibagi 365, ketemulah inventory period dari CC tersebut. Kemudian formula yang lainnya untuk menghitung working capital ada account receivable period. Account receivable periodnya didapatkan dari trade receivable 2,9 sekian dibagi dengan annual sales 30 M sekian per 365. Nanti didapatkan annual receivable periodnya. Kemudian yang ketiga, account payable period. Account payable period didapatkan dari trade payables-nya. Nah, trade payables di CC-nya itu 2,5 M dibagi dengan COGS-nya 23,5 sekian M dibagi dengan 365, ketemulah account payable periodnya. Nah, dari tiga formula tersebut kita akan mencari cash conversion cycle-nya. Bagaimana mencarinya? Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ulan. Cash conversion cycle-nya didapatkan dari inventory period ditambahkan account receivable period dari CC tersebut dikurangi account payable period, ketemulah nanti cash conversion cycle. Nah, ini kita tadi sudah menghitung inventory periodnya dari CC didapatkan 50 hari. Kemudian account receivable periodnya didapatkan 35 hari, account payable periodnya dari CC didapatkan 40 hari, dan cash conversion cycle-nya dari CC tersebut adalah 45 hari. Jadi itu adalah contoh dari perusahaan CC yang didapatkan di tahun 2022, yakni cash conversion cycle-nya 45 hari seperti itu. Bisa nggak ya, misal kita bandingin antara si CC ini dengan kondisi perusahaan yang sejenis, kira-kira CC-nya itu bakalan sama atau enggak? Tentu bisa kita membandingkan dari sisi segi bisnis yang serupa. Contohnya seperti Cheiron Pokpan dan Capa. Kita bisa lihat dari sini, inventoris mereka sudah memiliki nilai nominal yang berbeda, sehingga menghasilkan inventory period yang berbeda. Nilai dari Cheiron Pokpan adalah 67 hari, sedangkan dari Capa adalah 97 hari. Lanjut ke account receivable-nya. Nilai nominal mereka juga berbeda. Nah, dari situ kita bisa menghasilkan untuk Cheiron Pokpan, receivable periodnya adalah 10 hari dan Capa adalah 18 hari. Untuk account payable-nya juga berbeda. Untuk Cheiron Pokpan adalah 14 hari dan untuk Capa adalah 36 hari. Dari sini kita bisa menilai cash conversion cycle-nya dari industri yang sama
dari Cairan Pokpan dan Japa nilainya berbeda. Untuk Cairan Pokpan adalah 63 hari, sedangkan untuk Japa adalah 79 hari. Kok bisa ya dengan perusahaan yang hampir sama antara JJ dengan Java dan Charon Pokpan ini cash conversion cycle-nya bisa berbeda jauh dengan JJ tadi ya? Apakah ini berdampak dengan ada sesuatu di dalamnya, dan apakah itu berdampak dengan kacamata investor bagaimana kira-kira? Meskipun di dalam industri yang sama, CJ, Charon Pokpan, dan Java terdapat usaha yang sedikit berbeda. Untuk CJ, inventory hanya berupa pakan, sedangkan Charon Pokpan dan Java dia memiliki persediaan biologis yaitu DOC. Jika dilihat dari perbandingan inventory AR dan AP, inventory terbesar ada di Java yaitu sebesar 97 hari. Sedangkan yang paling efisien menurut saya adalah Charon Pokpan. Dibandingkan dengan Java, Charon Pokpan bisa menghandle inventory-nya sebesar 67 hari dan dia bisa melakukan maintenance dengan baik untuk AR-nya selama 10 hari dan utangnya selama 14 hari. Jika ditanya untuk investasi terbaik menurut saya akan melakukan investasi di dalam perusahaan Charon Pokpan. Apakah jika inventory periodnya semakin besar, itu tandanya perusahaannya tidak bisa menjual barangnya dengan cepat? Sebenarnya nggak selalu sih. Kalau misalkan si perusahaan itu memiliki inventory period yang lebih besar, itu dia tidak laku. Tapi kalau kita membandingkan antara Charon dengan Java ini, kenapa Charon itu inventory periodnya dia lebih cepat? Karena di Indonesia ini, di Charon ini itu 35% menguasai market leader di industri peternakan gitu. Jadi dia bisa memaintain inventory-nya itu lebih baik daripada Java. Nah, kalau misalkan ditanya kenapa apakah Java itu bisa lebih efisien untuk maintain inventory-nya, ya bisa aja ketika si Java ini mencoba untuk menyaingi Charon Pokpan dengan 35% menjadi leader di dunia peternakan di Indonesia gitu. Oke, sebagai penutup dari pembicaraan kita dari tadi, kira-kira apa yang bisa jadi kesimpulan kenapa kita harus menghitung working capital? Silakan jawab satu persatu. Jadi Pak Waskito, untuk kesimpulan kenapa kita harus tahu pentingnya working capital ini adalah sebagai indikasi untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Oke, bagaimana Mbak Feli? Lalu selain itu kita bisa menentukan cash flow yang akan dimanfaatkan untuk operasional suatu perusahaan. Oke, Mbak Tiffany? Jadi menurut saya working capital itu berfungsi untuk mengoptimalkan pemakaian dari aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi liabilitasnya. Oke, Mbak Tata? Kalau menurut saya, pentingnya working capital agar perusahaan dapat mengetahui apakah term of payment baik piutang ataupun hutang perusahaan sudah tepat. Oke, Mbak Ulan? Nah, dengan working capital management yang baik, ternyata juga bisa loh membantu perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban hutangnya dengan tepat waktu. Sekian dari kelompok kami. Salam.